Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melaksanakan ibadah sektoral secara daring. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk memulai ibadah kita, mari kita semua berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15, bait 1, berhimpun semua. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan ibadah sektoral secara daring. Berkati kami semua, ampuni kesalahan kami, layakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu yang kudus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kedudukan Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat, mari kita sama-sama membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 37 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-29 yang mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Demikian Mazmur pujian kita pada sore hari ini. Jemaat, untuk masuk dalam pelayanan firman, mari bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51, bait 1 dan baitnya yang kedua. Kitab Suci Hartaku. Jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, untuk melandasi ibadah kami pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, buka hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Amsal 9 ayat 10
hingga ayatnya yang ke-18. Amsal 9 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18 yang mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menangguhnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang, pribadi lepas pribadi, semuanya ingin hidup bahagia. Demikian juga hidup dalam berumah tangga. Setiap keluarga menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang baik. Anak-anaknya mempunyai masa depan yang baik dan hidup yang bahagia. Tapi untuk mencapai tujuan tersebut, begitu banyak kendala dan rintangan serta tantangan yang harus kita hadapi. Untuk itu, marilah kita belajar dari pembacaan kita pada sore hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jemaat, takut akan Tuhan bukan berarti kita harus menjauhi Tuhan, tetapi kita harus punya rasa hormat, rasa patuh, dan taat kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang ada difirmankan oleh Tuhan Allah, kita harus laksanakan. Artinya, kita harus melaksanakan perintah-perintahnya di dalam seluruh kehidupan kita. Perintah-perintah daripada Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Itulah yang namanya firman Tuhan. Jadi, orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang melakukan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan nyata. Jadi bukan hanya sekedar teori atau kita mampu untuk menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan itu, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Itu yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya agar kita mempunyai dan kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan itu? Jemaat, dikatakan dalam ayat yang ke-10, di sana dikatakan, hendaklah kita mengenal Yang Maha Kudus, agar kita mempunyai pengertian. Maha Kudus ialah sifat keilahian dari Allah yang suci,
yang tak bernoda dan yang tak bercela. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, itu diberikannya Roh Kudus. Itulah Roh Maha Kudus. Jadi, Roh Kudus inilah yang akan menolong, memimpin, dan menghibur, serta menuntun umatnya agar hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kalau kita sudah mengenal yang Maha Kudus, kita sudah mengerti, berarti kita juga sudah mengetahui hikmat. Kita sudah memahami bahwa Roh Kudus itu akan ada di setiap hati, di setiap pikiran orang yang percaya. Dia hadir di sana. Sehingga kita harus takut akan Tuhan, itulah hikmat bagi kita semua. Jemaat, maka untuk mencapai hidup yang bahagia, kita harus takut akan Tuhan. Bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi untuk di kehidupan yang kekal. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 dikatakan, walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidupnya lebih lama, namun aku tahu, kata pengkhotbah, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Nah jemaat, untuk itulah kita perlu takut akan Tuhan. Dan untuk itulah kita senantiasa patuh dan taat kepada Tuhan hingga akhir hidup kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Saudaraku, dalam ayat yang ke-11 sangat jelas sekali di sana dikatakan bahwa karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan. Aku di sini yang dimaksud adalah aku takut akan Tuhan. Jadi kalau kita baca, karena oleh takut akan Tuhan, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan. Betapa sukacitanya kita, Bapak Ibu sekalian, jika hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ditambah lagi ayatnya yang ke-12 mengatakan, jika engkau bijak, bijak sama dengan hikmat, sama dengan pengetahuan. Jika engkau bijak, bijakmu itu, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menangguhnya. Saudaraku, dikatakan pada ayat yang ke-12, jikalau engkau bijak, jikalau kita penuh hikmat, kita takut akan Tuhan, dan semua yang difirmankan oleh Tuhan, semua itu adalah berbuahkan kebaikan. Siapa yang mau melawan orang yang baik? Tetapi jikalau kita pencemooh itu artinya menghina, menertawakan orang, atau mengejek orang, dengan sendirinya kita mencari musuh. Berarti kita tidak akan hidup dalam penuh kebahagiaan, tetapi kita punya banyak musuh. Saudaraku, orang yang demikian ini akan mendapatkan sanksi juga. Kita bisa lihat kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita mencemooh, berarti kita itu melawan firman Tuhan, maka kita akan tidak hidup bahagia. Terlebih lagi Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat selanjutnya 13 sampai ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan bahwa perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air cucian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Jemaat, ini adalah suatu kendala bagi kehidupan kita. Terkadang peristiwa ini pun terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita menerima tantangan, ataupun pada saat kita merasa sesat, pada saat kita tidak tahu harus jalan kemana, tentunya pengalaman-pengalaman seperti ini mungkin ada juga yang pernah merasakan. Pada saat kita memang tidak tahu harus jalan kemana, saudaraku, terkadang banyak bujuk rayu yang datang kepada kita.
khususnya pada saat kita misalnya tertimpa masalah perekonomian, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Terkadang banyak sekali godaan-godaan, cobaan-cobaan yang menghampiri kehidupan kita. Dan pada saat itu, kadang kita lupa kalau kita punya Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Tapi bujuk rayuan yang membawa kita lupa akan firman Tuhan, terkadang kita memilih harus seperti itu. Dan yang terlebih parahnya lagi, Bapak Ibu sekalian, pada ayatnya yang ke-18 di sana dikatakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundang ada di dalam dunia orang mati. Pada saat kita kesesatan, pada saat kita tidak mendapat jalan, kita menerima tawaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan pada saat itu juga kita terjerumus ke dalam lubang yang sangat dalam dan kita tidak bisa lagi keluar. Pada saat itu juga berarti kita sudah ada di dunia orang mati. Kita tidak dapat hidup kembali, kita tidak dapat hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Allah. Jadi renungan kita pada sore hari ini mau mengajak saya dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan betapa indahnya hidup selalu berdampingan dengan Tuhan Allah. Setiap masalah, setiap problema yang kita hadapi, kita punya Allah yang baik. Kita undang Roh Kudus untuk selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan anak-anak kita. Untuk itu, di dalam setiap kehidupan kita, marilah kita senantiasa rajin membaca Alkitab, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan nyata kita, sehingga iman kita terus bertumbuh dan berakar di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kemanapun kita pergi, kita tidak akan goyah. Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita. Demikian renungan kita pada sore hari ini. Amin. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyanyi dari satu kidung pujian dari kidung jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi landasan iman kami pada hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, dan mampukan kami untuk mengenal Engkau dan menerima hikmat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu.
Demikian juga kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beri hikmat bagi kami semua, terlebih bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami yang saat ini berusaha memutuskan rantai COVID-19. Buka jalan bagi mereka Tuhan Yesus, sehingga COVID-19 ini benar-benar dapat menghilang dari negara kami, dan kami pun merasa aman, merasa terbebas dari wabah ini. Dan juga Tuhan Yesus, kiranya seluruh aktivitas yang saat ini kami dapat lakukan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, jika COVID-19 itu benar-benar berlalu dari negara kami. Tolong kami Bapa dalam surga, terutama pemerintah-pemerintah kami yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memutus rantai COVID-19 ini. Bapa dalam surga, kami juga hendak berdoa untuk semua gereja-Mu yang berada di muka bumi ini. Biarlah kiranya dengan hilangnya COVID-19 ini, kiranya gereja-gereja-Mu juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga semua rumah-rumah ibadah dapat dibuka dan kami pun semua dapat beribadah di rumah-rumah ibadah kami masing-masing. Itu adalah harapan kami kepadamu Bapa dalam surga. Dan juga pada saat ini kami hendak berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Pamase. Kiranya Engkau juga menyertai, memberkati kami semua. Engkau memberikan hikmat sukacita bagi kami semua, terutama kami yang mengikuti ibadah daring pada sore hari ini Bapa. Beri kami sukacita, beri kami kesehatan, beri kami kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami juga hendak berdoa bagi Ibu Pendeta Paskaina, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai ketua majelis jemaat, sebagai istri, dan sebagai ibu dari anak-anak. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kasih dan memberikan hikmat baginya. Bapa dalam surga, begitu juga kami hendak berdoa untuk seluruh presbiter, pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia yang ada di dalamnya. Berikan juga hikmat, sukacita, kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 4 ayat yang kelima yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait 1 dan baitnya yang ketiga, Ku beri persembahan.
Mari kita mendoakan persembahan syukur kita. Bapa dalam surga, Engkau mengetahui segala isi hati kami. Saat ini Bapa, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Apa yang telah kami berikan itu adalah seturut dengan kehendak-Mu, dan itu adalah milik kami, dan akan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk dipergunakan untuk gereja kami, untuk pembangunan ekonomi gereja kami, GPIB Pamase. Berkati persembahan kami Bapa, jadikan persembahan itu pundi-pundi yang berharga untuk gereja kami, sehingga dapat membangun gereja kami seutuhnya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, ampuni segala salah dan dosa kami, dan apa yang masih tersisa bagi kami, kiranya Engkau juga memberkati, mencukupkan segalanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426, bait 1 dan baitnya yang kedua, kita harus membawa berita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.